Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel. Dan pada video tutorial kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan tutorial yang kemarin ya teman-teman. Jadi terakhir saya mengupload video tentang memanfaatkan Power Query untuk merekap data file Excel dalam satu folder. Jika teman-teman juga sudah gabung di grup Facebook saya, di grup bantuan makro, teman-teman juga bisa lihat atau klik linknya di grup Facebook saya, grup bantuan makro Excel ya. Teman-teman bisa gabung di www.facebook.com/group/heru.monas. Teman-teman bisa lihat di sini juga sudah saya posting ya, untuk ini yang sama. Ya, background saya ada tukang bekerja ya, nggak masalah ya. Ya, manfaatkan Power Query untuk merekap data file Excel dalam satu folder, dan ini teman-teman bisa klik di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung dan mau berdiskusi di sini ya, menanyakan apa yang mungkin teman-teman menemui masalah di Excel, dan pas saya juga bisa mengerjakan dan ada kemampuan untuk membuat video tutorialnya ya. Oke, baik, lanjut saja ke video tutorial yang kemarin. Jadi ya, link ini nanti akan saya sertakan di deskripsi teman-teman ya. Jadi video tutorial ini kurang lebihnya adalah seperti ini. Saya membuat satu folder di mana dalam satu folder tersebut akan kita masukkan laporan-laporan dari week 1 sampai week berapapun ya nanti. Kemudian saya juga menambahkan satu file Excel yang saya namakan dengan file recap. File recap inilah nanti akan merekap semua file yang ada di week 1 sampai week berapapun yang jadi laporan dan masuk di folder ini ya teman-teman ya. Jadi secara otomatis dia akan mengambil file satu persatu dari file yang ada di sini, week 1 sampai week berapapun, kemudian akan direkap di sheet atau di file recap di sini. Jadi jika kita buka untuk file recap ini, saya buka dulu ya. Jadi saya akan demokan sedikit cara kerjanya biar teman-teman tahu apa yang menjadi inti dari video tutorial kita kali ini ya. Oke, mohon tunggu sebentar. Ya, ini adalah file yang sudah kita buat kemarin ya. Jadi sampai week 8 hasilnya sudah ada di sini. Jadi dengan menggunakan Power Query dan kita letakkan beberapa file tersebut atau file laporan-laporan tersebut dalam satu folder, maka secara otomatis si rekap ini akan merekap ya tanpa kita ngapa-ngapain, cuman klik pada tab data dan refresh saja. Jadi saat saya demokan di sini, misal saya membuat laporan pada week 9, saya Ctrl C kemudian Ctrl V lagi. Saya rename dari week 8 copy, saya ganti dengan week 9. Tekan enter dan kemudian saya ganti value-nya ya biar nanti bisa teman-teman tandai. Misalnya week 9 ini saya ganti dengan 15.000 ya. Seperti ini. Kemudian saya save dan saya close untuk week 9. Saya tinggal merefresh saja apa yang ada di sini ya. Apa yang ada di file saya ini. Saya klik refresh. Ya, week 9 sudah langsung otomatis masuk tanpa kita ngapa-ngapain, hanya cukup merefresh saja. Jadi saat rekan-rekan merefer atau mengacu pada item-item yang ada di sini pada laporannya, maka secara otomatis laporan teman-teman sudah langsung selesai tanpa teman-teman harus merekap satu persatu filenya. Nah, yang jadi permasalahan adalah begini ya teman-teman ya. Saat saya close ini dulu ya, atau kita geser. Tadi beberapa file tadi berada di, saya close saja lah ini. Beberapa file tadi berada di, saya save ya, berada di foldernya adalah desktop, kemudian di folder PQ recap mingguan. Yang jadi masalah adalah saat ini folder saya close ya dan saya kembali lagi ke desktop. Nah, ini adalah file saya tadi PQ recap mingguan, dan saya pindah si folder ini ke misalnya ke my dokumen ya, saya Ctrl X, kemudian saya klik pada dokumen dan saya Ctrl V di sini ya misalnya ya. Nah, sudah berpindah ke sini. Apakah si Power Query tadi masih bisa bekerja? Kita coba ya. Kita coba tambahkan satu file di sini. Ctrl C kemudian Ctrl V, saya ganti dengan week 10 misalnya ya.
Oke, kita buka Recrap sekarang. Kita lihat apakah nanti si Power Query-nya masih bisa mendeteksi beberapa file yang ada di sini tadi. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, filenya sudah terbuka. Saya maximize ya, saya gedein. Kita coba refresh data yang ada. Data, kemudian saya refresh. Tunggu sebentar ya. Masih kedip-kedip. Iya, muncul error seperti ini. Data source not found. Intinya we couldn't find the folder. Jadi intinya si Power Query tidak bisa menemukan folder yang ada di sini. C user desktop. Ya, jadi masih nyangkut di folder yang lama untuk URL-nya ya. Dengan folder yang berikutnya adalah PQ Recap Mingguan, sudah betul PQ Recap Mingguan. Akan tetapi foldernya tadi kan sudah saya geser ke dokumen ya dari desktop ya. Jadi ini akan jadi masalah saat kita menggeser-geser folder ke tempat yang lain. Nah, untuk itu kita akan buat satu cara agar bisa hilangkan error yang tadi muncul ya karena kita menggeser folder. Jadi saya buat satu sheet saja di sini. Misalnya saya tambahkan sheet source ya, source seperti ini aja. Kemudian saya membuat satu kolom di sini, tabel di sini sumber, misalnya seperti ini. Kemudian saya buat satu formula sini cells. Kemudian saya pilih pada file name, kurung tekan enter, hasilnya ada seperti ini. C user dokumen. Jadi saat kita menggunakan formula cells, si formula cells ini bisa mengambil URL sekaligus file name atau nama file dari Excel yang kita buka. Jadi ini recap.xlsx adalah nama dari file yang terbuka. Jadi saat kita bisa mengambil URL sebelum file name di sini dan kita sematkan ke dalam Power Query, nanti kemanapun si folder ini dipindah tidak akan timbul error lagi. Kita coba ya teman-teman ya. Jadi saya hanya memerlukan sampai mingguan dan backslash di sini. Nah, untuk bisa mengambil ini saya memanfaatkan si left ya. Oke, saya copy saja yang ada di sini dulu ya. Saya kontrol X sajalah dulu, saya ngambil left ya, left. Kemudian teksnya adalah file yang barusan atau formnya barusan kita tulis. Kemudian saya mengambil karakter sebelum kurung kotak tadi ya. Find, buka kurung, kemudian teks yang akan saya temukan adalah ini ya. Kemudian di dalam teksnya adalah cells tadi, tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi, tekan enter, hasilnya adalah seperti ini. Karena kita tidak memerlukan kurung kotak lagi ya, yang paling ujung kanan ini, jadi kita kurangkan 1 di sini, -1. Hasilnya adalah seperti ini, kurung kotak sudah hilang. Kita tinggal mengkonvert ini menjadi tabel, kontrol blok, kemudian blok semuanya ya, kemudian kita tekan kontrol T, centang my table as header, saya klik OK. Maaf. Nah, kemudian langkah berikutnya kita klik pada tabel tersebut yang barusan kita buat dan kita klik pada tab data kalau nggak salah ya, tab data. Kemudian pada get and transform saya klik pada from tabel atau range. Oke ya teman-teman ya. Kemudian akan muncul jendela Power Query seperti ini. Kita buat satu step lagi ya. Saya rename yang ada di sini, misalnya dengan nama URL saya seperti ini ya. Saya tekan enter. Kemudian saya klik pada baris nomor 1 di sini, bukan di headingnya ya, bukan di sini, tetapi di sini di baris nomor 1-nya klik kanan. Kemudian saya pilih pada drill down. Ya, hasilnya seperti ini. Kita sudah mempunyai satu output dari Power Query kita adalah seperti ini ya. C user bla 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 yang tadi ya. Dan ini adalah Power Query yang kita buat tadi yang error yang barusan kita lakukan tadi ya. Jika kita lihat pada source-nya di sini, source-nya masih mengacu pada desktop ya. Cancel aja. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengganti apa yang dihasilkan oleh URL saya tadi, kita letakkan di sini untuk menggantikan sumber dari folder files di sini, folder.files di sini ya, agar menjadi dinamis dengan memanfaatkan formula cells tadi ya. Oke,
Jadi saya kembali ke URL saya. Saya klik pada view, kemudian saya klik pada advanced editor. Ya. Kemudian saya copy saja apa yang ada di sini. Oke, seperti ini. Atau sebenarnya juga bisa kita singkat kok di sini. Ini saya ganti dengan ini saya cut saja dulu ya. Ini saya cut, Ctrl X saya taruh di sini, Ctrl V. Kemudian ini juga saya hapus. Ya, kita tes dulu. Ini saya copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini saya hilangkan untuk komanya. Saya klik done. Apakah masih bisa memunculkan? Ya, masih bisa. Jadi sudah betul. Kita tinggal copy saja apa yang ada di sini ya. Thread, ya. Atau boleh juga klik pada view, advanced editor. Kemudian baris yang ada di sini kita copy. Seperti ini. Setelah diblok, Ctrl C. Kemudian kita klik cancel. Kita kembali ke sini, rekap mingguan, klik kanan, double klik saja juga nggak apa-apa. Udah diklik, kemudian kita klik pada view, advanced editor. Kita klik pada LED di sini, saya tekan enter sekali seperti ini sehingga mendapatkan satu ruang di sini ya. Saya ketik saja apa yang ada di sini atau Ctrl V saja, Ctrl V. Error karena ada dua source, jadi yang source yang pertama ini saya ganti dengan sumber gitu aja ya. Oke, kemudian source-nya ini saya ganti dengan si sumber tadi. Sumber. Saya kasih koma. Saya klik OK dan harusnya tidak error lagi. Ya, langsung muncul datanya. Jadi bisa dipahami teman-teman ya. Dengan mengganti pada si source-nya tadi, memanfaatkan si formula cell dan kita tempatkan di sini ya, kita bisa mendapatkan tempat yang fleksibel untuk si folder kita. Jadi ini saya tidak perlu lagi. Saya klik kanan kemudian delete. Saya klik delete. Saya klik pada home kemudian close and load. Kita save teman-teman ya. Save. Oke, kemudian saya close. Kita akan coba untuk memindahkan folder kita ke folder yang lain ya. Dari dokumen saya pindah ke picture misalnya ya. Saya Ctrl X, saya pindah ke picture di sini. Saya Ctrl V di sini ya. Jadi sudah pindah dari My Document pindah ke Pictures. Kita double klik. Kita tambahkan satu file, coba ya. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Saya ganti dengan Wix 11 misalnya ya. Wix 11. Saya buka recap di sini. Oke, sambil nunggu ya. Klik. Sambil nunggu. Nah, jika kita lihat di sini, saya enable content dulu ya. Jika kita lihat pada source di sini sudah berubah dari dokumen tadinya sudah otomatis berubah menjadi pictures di sini ya. Jadi insya Allah saat kita refresh si query-nya tentu akan bisa mendeteksi week 11. Kita coba ya, klik pada sheet di sini. Ya, ini kita refresh data kemudian refresh. Ya, langsung mendeteksi pada week 10, week 10 ya tadi ya. Refresh lagi. Nah, week 11 juga sudah masuk di sini. Jadi, dengan memanfaatkan sedikit trik tadi, kita bisa mendapatkan satu folder yang bisa kita pindah-pindah. Dan Power Query masih tetap bisa mendeteksi dimanapun si folder tersebut berpindah. Jadi, tanpa khawatir teman-teman membawa si folder atau mengcopy si folder kemanapun, Power Query masih tetap bisa mendeteksi dari mana dia harus mengambil data-data yang banyak dari laporannya tadi. Jadi misalnya ada 52 weeks dan tiap weeks teman-teman harus membuat laporan, tentunya hanya cukup mengcopy file di sini, klik recap ini, kemudian kita klik data, kemudian refresh,
laporan sudah selesai. Baik, demikian tutorial kali ini teman-teman ya. Yang masih mempunyai masalah dengan folder yang tidak dinamik, monggo silahkan dipraktekkan, belajar bareng-bareng. Terima kasih buat yang sudah gabung dan subscribe di channel YouTube saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jika mungkin solusi saya ini menjadi masalah dari rekannya kawan-kawan yang lain, silahkan di-share saja untuk video tutorial saya ini. Oke, terima kasih teman-teman, tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk like maupun subscribe bagi yang belum. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.